Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis lingkungan organisasi dan teori kepemimpinan. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Dimas Indra Prayoga dengan NIM 1412300120. Nama saya Muhammad Farkan Nurahya dengan NIM 139. Nama saya Muhammad Torik Ramdhani dengan NIM 1. Nama saya Muhammad Raka Titian dengan NIM 145. Nama saya M. Yusuf Abdurrahim dengan NIM 146. Saya Nanda Putra Pratama dengan NIM 149. Yang pertama, latar belakang. Pemahaman tentang lingkungan organisasi dan teori kepemimpinan sangat penting bagi para pemimpin dan manajer untuk mengoptimalkan efektivitas organisasi. Lingkungan organisasi terdiri dari berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi operasional, strategi, dan keputusan perusahaan. Faktor eksternal meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, hingga perubahan sosial dan teknologi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis-jenis lingkungan organisasi, definisi dan contohnya. Yang kedua, apa saja jenis-jenis teori kepemimpinan, definisi dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, apa saja keunggulan dan kelemahan dari masing-masing teori kepemimpinan. Yang keempat, apa saja keunggulan dan kelemahan dari masing-masing teori kepemimpinan. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mengetahui jenis-jenis lingkungan organisasi, definisi dan contohnya. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis teori kepemimpinan, definisi dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, mengetahui keunggulan dan kelemahan dari masing-masing teori kepemimpinan. Yang keempat, mengetahui contoh dari masing-masing model kepemimpinan. Selanjutnya ada pengertian lingkungan yang berpengaruh langsung atau direct terhadap organisasi lingkungan kerja, task environment. Lingkungan kerja atau task environment adalah faktor eksternal yang langsung memengaruhi aktivitas, keputusan, dan kinerja organisasi, serta berkaitan dengan kegiatan bisnis harian dan proses produksi atau layanan yang diberikan, seperti pemasok, supplier, pihak yang menyediakan bahan baku, peralatan, atau layanan yang dibutuhkan organisasi. Masalah atau kenaikan harga dari pemasok akan langsung memengaruhi biaya produksi dan operasional organisasi. Yang kedua, ada pelanggan atau customer, konsumen atau pengguna akhir yang membeli produk atau layanan organisasi. Perubahan preferensi atau kebutuhan pelanggan memengaruhi strategi pemasaran, penjualan, dan pengembangan produk organisasi. Yang ketiga, ada pesaing, organisasi lain yang menawarkan produk atau layanan serupa di pasar memengaruhi strategi pemasaran, harga, inovasi, dan daya saing organisasi. Selanjutnya ada pengertian lingkungan yang berpengaruh tidak langsung atau indirect terhadap organisasi lingkungan umum, general environment. Berikan contohnya. Lingkungan umum terdiri dari faktor eksternal yang secara tidak langsung memengaruhi operasi dan keputusan organisasi. Faktor-faktor ini tidak terlibat langsung dalam aktivitas harian, tetapi dapat memengaruhi iklim bisnis, peluang, dan tantangan organisasi dalam jangka panjang. Yang pertama adalah ekonomi. Faktor seperti inflasi, tingkat bunga, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya dalam kondisi ekonomi yang lesu, konsumen mungkin menunda pembelian, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan perusahaan. Yang kedua ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah cara organisasi beroperasi, seperti internet dan teknologi digital yang memengaruhi komunikasi dengan pelanggan atau otomatisasi produksi. Yang ketiga ada sosial dan budaya. Perubahan preferensi gaya hidup dan nilai sosial dapat memengaruhi permintaan produk. Misalnya, tren gaya hidup sehat mendorong perusahaan makanan cepat saji menawarkan menu lebih sehat.
Pengertian lingkungan eksternal pada organisasi, berikan contohnya, seperti lingkungan eksternal organisasi mencakup faktor dan kekuatan di luar batas organisasi yang memengaruhi kinerja, strategi, dan keputusan. Lingkungan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan umum yang memengaruhi semua organisasi dan lingkungan kerja yang berdampak lebih langsung pada operasi harian. Yang pertama ada pemasok. Restoran cepat saji bergantung pada pemasok daging, sayuran, dan bahan segar. Jika pemasok terlambat atau harga bahan baku naik, restoran harus menyesuaikan menu atau harga untuk mempertahankan kualitas layanan. Yang kedua ada pelanggan. Perusahaan pakaian yang mengikuti tren mode menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan preferensi pelanggan. Jika permintaan bergeser ke produk ramah lingkungan, perusahaan perlu mengubah bahan dan proses produksinya. Berikut adalah gambar model lingkungan organisasi. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah konsep atau pemahaman yang mengkaji karakteristik perilaku dan metode yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Jenis-jenis model kepemimpinan. Satu, gaya kepemimpinan autokratis. Dua, gaya kepemimpinan demokratis. Tiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Empat, gaya kepemimpinan transformasional. Lima, gaya kepemimpinan situasional. Enam, gaya kepemimpinan karisma. Tujuh, gaya kepemimpinan transaksional. Delapan, gaya kepemimpinan delegatif. Keunggulan dan kelemahan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan autokratis. Keunggulan, keputusan cepat karena tidak perlu melibatkan banyak pihak, efisiensi tinggi dalam situasi mendesak. Kelemahan, menimbulkan tidak hangat tim. Kreativitas dan inovasi karyawan sering terbatas. Gaya kepemimpinan demokratis. Keunggulan, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada tim, mendorong ide dan inovasi dari berbagai sudut pandang. Kelemahannya, pengambilan keputusan bisa lambat, terkadang ada konflik kepentingan yang sulit dikelola. Tiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Keunggulan mendorong kreativitas dan kebebasan berpikir. Anggota tim menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kelemahannya, minimnya pengawasan bisa menyebabkan penurunan kinerja, kesulitan dalam koordinasi dan kontrol. Empat, gaya kepemimpinan transformasional. Keunggulan, mampu menginspirasi dan memotivasi anggota untuk berkembang, mendorong perubahan positif dalam organisasi. Kelemahan, membutuhkan komitmen tinggi dari pemimpin, bisa terlalu fokus pada visi sehingga mengabaikan masalah sehari-hari. Gaya kepemimpinan situasional. Keunggulan, meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan dan memberi peluang bagi anggota tim untuk belajar melalui variasi peran dan tanggung jawab. Kelemahannya memerlukan pemimpin yang berpengalaman, tidak konsisten akan perubahan gaya yang sering dapat menciptakan kebingungan di antara anggota tim. Gaya kepemimpinan karismatik. Keunggulan mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan melalui visi yang kuat, memberitas dan kepercayaan pada pemimpin dan rentan terhadap keputusan yang emosional. Gaya kepemimpinan saksional. Keunggulan memberikan tujuan yang jelas dan terstruktur, mendorong efisiensi dengan sistem penghargaan dan hukuman. Kelemahannya cenderung passiv karena fokus pada dan kurang memotivasi. Gaya kepemimpinan delegatif. Keunggulan memberikan tujuan yang jelas dan struktur, mendorong efisiensi dengan sistem penghargaan dan memberikan kebebasan dan otonomi pada tim, mendorong pengembangan keterampilan.
Kelemahan berpotensi mengurangi kontrol pemimpin terhadap proyek dan dapat membuat karyawan merasa kurang didukung jika tugas didelegasikan tanpa arahan yang jelas. Contoh penerapan jenis-jenis model kepemimpinan pada industri atau organisasi atau daerah atau negara. Gaya kepemimpinan autokratis, pabrik, manufaktur, instansi pemerintahan, perusahaan keluarga. Gaya kepemimpinan demokratis, tim proyek di perusahaan teknologi, organisasi non-profit, dan pemerintah daerah. Gaya kepemimpinan laissez-faire atau kendali bebas, agensi kreatif, laboratorium riset, startup teknologi. Gaya kepemimpinan transformasional, CEO perusahaan besar, gerakan sosial pelatih olahraga. Selanjutnya, contoh penerapan jenis-jenis model kepemimpinan pada industri atau organisasi atau daerah atau negara. Yang pertama, kepemimpinan situasional, yaitu manajer manajer proyek, kepala sekolah, perusahaan multinasional. Yang kedua, kepemimpinan karismatik, yaitu pimpinan perusahaan startup, politisi, pelatih olahraga. Yang ketiga, kepemimpinan transaksional, manajer penjualan, pabrik otomotif, perusahaan retail. Yang keempat, kepemimpinan delegatif, tim R&D, agensi perikanan, pimpinan universitas. Selanjutnya kesimpulan. Simpulannya yaitu lingkungan eksternal dan internal mempengaruhi arah dan kinerja organisasi. Pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi dapat meningkatkan respon organisasi terhadap perubahan dan mencapai tujuan jangka panjang. Pemahaman mendalam terhadap lingkungan dan penerapan kepemimpinan yang sesuai menjadi kunci efektivitas organisasi di era modern. Kemudian yang terakhir saran. Organisasi disarankan untuk rutin menganalisis lingkungan, menerapkan kepemimpinan situasional, membangun budaya kerja adaptif, meningkatkan komunikasi transparan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.